Hai, selamat datang di Tarot by Elva. Halo semuanya, balik lagi ke Tarot by Elva. Kali ini kita akan membaca general reading untuk bulan Juli untuk semua zodiak. Nah, karena ini general reading, mungkin bisa relate ke kamu, mungkin bisa juga enggak, karena entah kamu emang timeline-nya lebih cepat atau bisa lebih lambat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu bisa relate, kamu mungkin bisa hubungkan situasi kamu yang sekarang. Kalau nggak relate nggak masalah, masih ada reading yang lain atau kamu bisa personal reading langsung. Nah, sekarang aku akan mulai dari sekarang kita mulai dari water ya. Coba kita mulai water karena bulan Juli ini adalah bulannya Cancer. Selamat ulang tahun ya untuk para Cancer. Wow, udah langsung ada yang nggak sengaja kebuka. King of Wands. Oke, ada King of Wands. Kemudian ada kartu The Hermit. Oke. Dan kemudian ada kartu Page of Pentacles in reverse. Oke, di bulan Juli Cancer, aku ini baca untuk Cancer. Di bulan Juli Cancer harus mulai untuk, aku ngerasa Cancer itu harus berhenti sejenak ya, kayak gitu. Kalau di bulan Juni kamu rasa hektik banget atau kayak kamu cukup struggle, kamu cukup bingung, kamu harus bertindak seperti apa ini dalam percintaan ya. Aku ngerasa kamu harus berhenti sejenak ya. Di Hermit itu kayak kamu harus berhenti sejenak, kamu merenung dulu, kamu pikirin deh. Kamu pikirin kayak apa yang kamu pengen dalam suatu hubungan, apa yang kamu cari dalam suatu hubungan, atau kayak kalau selama ini kamu kayak sulit untuk percaya sama orang atau sulit untuk memulai hubungan lagi, aku rasa di bulan Juli ini kamu harus introspeksi diri kayak gitu. Kamu harus mencoba untuk belajar sih, belajar untuk percaya juga sih kayak gitu, karena Page of Pentacles in reverse, diam-diam, entah kamu sadar atau enggak, sebenarnya kamu tuh pengen kestabilan kayak gitu loh. Kamu pengen hubungan yang jelas, kamu pengen punya hubungan yang stabil, kamu pengen punya seorang yang bisa kamu andalkan kayak gitu. Kalau aku lihat dari sini sih kayak gitu. Terus mungkin aku tambah lagi untuk kayak saran untuk kamu, kita lihat. Oke, Five of Cups in reverse, saran untuk kamu stop mikirin masa lalu kayak gitu. Kalau kamu punya trauma di masa lalu, kalau kamu baru aja putus, aku rasa kamu harus move on, belajar memaafkan diri sendiri, belajar melupakan masa lalu. Karena kalau kamu terus-terusan mikirin masa lalu, kamu gak akan bisa maju ke masa depan ya kayak gitu. Kamu akan terus-terusan struggle untuk tahu posisi kamu soal cinta tuh di mana kayak gitu. Itu untuk Cancer. Sekarang kita mulai ke Scorpio. Scorpio di bulan Juli. Oh, oke, ada yang jatuh. Oke. Temperance. Ini oke. Wow, ada yang buka lagi. Ace of Cups dan Eight of Cups. Oke. Temperance, aku ngerasa gini, mungkin ada kesempatan kamu untuk memulai hal baru ya kayak gitu. Ada kesempatan kamu untuk memulai hal baru kayak gitu. Mungkin kamu ada dalam suatu hubungan yang gak ada labelnya kayak gitu. Bisa juga orang yang kamu suka atau kayak gebetan kamu itu lagi proses move on tuh bisa ya. Makanya sini muncul kartu Eight of Cups. Kalau aku lihat dari sini sih, tapi kayak ada yang nawarin perasaan ke kamu sih kayak gitu. Akan ada yang menawarkan suatu hubungan atau ada yang menawarkan perasaan ke kamu. Cuman kamunya masih ragu juga untuk ambil kayak gitu. Kalau aku bilang sih pelan-pelan aja ya, Temperance, kayak pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Be mindful about it kayak gitu. Energinya itu coba ya aku perjelas ya. Aku ambil kartu lagi untuk memperjelas. Oke. The Emperor in reverse, sebentar. Queen of Pentacles in reverse. Oke, gini. Oke, aku merasa kamu itu belum stabil ya kayak gitu. Ini bisa juga berarti kamu yang baru putus ya. Bisa jadi kamu yang baru putus atau kamu yang belum siap memulai kembali kayak gitu. Makanya kamu ngerasa kamu belum stabil, kamu kurang percaya diri, kamu juga kurang percaya cinta. Ini hampir mirip sama bacaan Cancer. Mungkin kita bisa lihat ini kayak energi water sign di bulan Juli. Dan kayak banyak keraguan sih di sini kayak gitu. Makanya aku bilang untuk kayak akan ada yang datang ke kamu kayak gitu. Cinta itu bisa datang ke kamu, tapi tadi kayak apapun yang datang itu kamu harus ambil itu dengan pelan-pelan ya, take it slow kayak gitu. Itu sih untuk Scorpio. Aku ngerasa kamu perlu ini sih, kamu perlu apa ya,
lebih banyak self love dulu, lebih banyak kayak menstabilkan diri sendiri dulu kayak gitu. Itu untuk Scorpio. Sekarang kita ke Pisces. Oke, Pisces. Oke, dari tadi oke. Banyak kartunya Scorpio dan Cancer itu lebih ke arah untuk ini ya, lebih ke arah untuk move on ya. Kita lihat selanjutnya. Wow, Four of Swords, kemudian Three of Wands, kemudian Eight of Wands. Untuk Pisces, aku ngerasa ada kesempatan untuk memulai hubungan juga ya untuk Pisces di bulan Juli. Kayak bulan Juli itu bulannya Cancer, itu bulan yang penuh perasaan dan bulan penuh cinta ya, kayak gitu. Di sini aku ngerasa bahwa kamu mungkin bisa jadi deket sama seseorang ya. Four of Swords kayak kamu lebih relax, lebih tenang, atau ada satu orang kamu fokusin, itu ada kemungkinan besar kayak gitu. Three of Wands juga kamu tuh sekarang lagi dalam persimpangan ya. Kamu tuh kayak bingung kamu mau lanjutin sama orang ini atau enggak kayak gitu. Kamu bingung atau kamu bingung kamu mau melangkah lebih jauh atau enggak kayak gitu. Sekarang tuh kamu lagi berusaha, tapi aku rasa ada keputusan harus dibuat sih kayak gitu. Dan ada kartu Eight of Wands, aku ngerasa ada kesempatan banyak untuk memulai suatu hubungan ya. Ada cinta di sekeliling kamu, ada opportunity di sekeliling kamu kayak gitu. Tinggal kamunya berani bergerak atau enggak kayak gitu. Kamunya, karena di sini mungkin masih ada ketakutan yang kamu simpen kayak gitu. Ada pikiran-pikiran dan kekhawatiran yang kamu simpen. Itu tadi tinggal tindakannya kamu berani atau enggak. Tapi kalau keluar dari sini, biarkan berkembang kayak gitu. Biarkan mengalir, jangan sampai ketakutan kamu itu menghentikan kamu itu untuk berkembang kayak gitu. Ini untuk Pisces. Untuk water sign, aku lebih ngerasa mayoritas kebanyakan emang kayak you should move kayak gitu. Dibanding hanya merasa, dibanding stuck masa lalu, aku ngerasa Juli kalian harus fokus untuk kayak move on dan memandang ke depan kayak gitu. Karena energi water sign itu kebanyakan kayak move on, memulai yang baru, kayak bergerak kayak gitu. Dan jangan dirasain aja kayak gitu sih. Itu untuk water sign. Halo, sekarang kita lanjut card sign. Kita mulai dari Taurus. Love life Taurus di bulan Juli. Oke, wow. Eight of Cups. Lagi-lagi. The Hangman. Head of Swords. Oke, untuk Taurus, aku ngerasa nggak akan ada banyak yang berubah sih di bulan Juli kayak gitu. Aku ngerasa kamu masih stuck ya, kayak nggak ada banyak perubahan, masih stagnan kayak gitu. Tapi kenapa kamu stuck? Kalau aku lihat di sini, kamu sendiri yang memilih untuk stuck kayak gitu. Karena Seven of Swords mungkin kayak kesempatan untuk punya hubungan tuh ada, kesempatan untuk punya perasaan itu ada, tapi kayak kamu yang kabur sendiri gitu loh. Seven of Swords tuh kamu yang kabur sendiri. Ini bisa jadi karena kamu punya trauma di masa lalu, atau kayak ada masalah di masa lalu yang bikin kamu malas sama cinta, malas punya hubungan, dan kayak kamu belum benar-benar fully move on dari itu. Tapi dibanding menghadapi masalah ini nih, kamu lebih milih untuk kabur kayak gitu. Kamu lebih milih untuk stuck kayak gitu. Kamu belum benar-benar melepaskan masa lalu atau melepaskan apapun yang buat kamu ngerasa kamu nggak bisa punya hubungan kayak gitu. Makanya tadi stuck, aku kan bilang kamu untuk stop lari sih kayak gitu. Karena lari itu gak akan menyelesaikan masalah kayak gitu. Lari dari perasaan kamu bukan berarti kamu gak punya perasaan, kamu cuma hanya menghindari kayak gitu. Itu untuk Taurus. Nah, selanjutnya untuk Taurus harus lebih berani aja sih kayak gitu. Nah, selanjutnya itu untuk Capricorn. Kita lihat Capricorn kita. Oke, the Fool. Oke, Capricorn, apa kamu lagi jatuh cinta? Kemudian dapat kartu The Sun. Wow, bagus banget. Kemudian Five of Pentacles. Alright. Aku ngerasa di bulan Juli Capricorn bisa jatuh cinta sama seseorang ya kayak gitu. Capricorn bisa jatuh cinta sama seseorang, atau kalau misalnya kamu udah punya pacar pun kayak kamu lagi in love kayak gitu, kamu lagi in love banget. Cuman terkadang tuh cinta itu bisa bikin bego sih kayak gitu. Jangan lupa cinta itu harus tetap mikir kayak gitu. Walaupun Capricorn tuh kan pada dasarnya tetap mikir, cuman kali ini mungkin kayak kamu berusaha kamu berusaha ngebebasin diri kamu berusaha lebih let it flow, which is good kayak gitu, itu bagus. Aku ngeliatnya dari Sun pencerahan juga, cuman kayak
Aku ngerasa balance itu penting ya, kayak gitu. Sayang sama orang tapi tetap harus ada mikirnya juga, kayak gitu. Balance itu penting. Tapi aku ngerasa overall di bulan Juli ada kesempatan cinta yang bagus, atau kamu lagi sayang sama orang banget. I think overall kamu akan happy kayak gitu. Tapi ada Five of Pentacles nih, kayak gitu. Five of Pentacles ini bisa berarti dua hal, kayak gitu. Mungkin di akhir bulan Juli kamu bisa struggle kayak gitu. Entah ini kamu sama gebetan kamu ternyata punya nilai yang berbeda, ternyata punya pendapat yang berbeda, terus kamu ngerasa, oh kok cara dia ternyata kayak gitu ya. Karena tadi awalnya kamu gak kelihatan kan, awalnya kamu blind in love kan, awalnya kamu kayak gak terlalu ngeliat kekurangan dia, tiba-tiba kamu sadar ternyata dia manusia yang punya kekurangan, kayak gitu. Ternyata akhirnya sifat Capricorn kamu yang provider ini sadar, kayak gitu. Atau ini juga bisa kalau yang udah punya pasangan atau udah punya hubungan, bisa juga hubungannya dilanda masalah ya, kayak gitu. Tapi kalau aku lihat dari sini ya, kamu lihat aja, I see, oke. Ini juga bisa berarti bahwa kamu deket sama seseorang nih, atau kamu punya pacar nih, dan sebenarnya kalian tuh ada yang gak cocok kayak gitu loh, tapi kamu tuh terus-terusan optimis, kamu maksain, tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki di dunia, kayak gitu. Kamu terus memaksakan supaya hubungan ini bisa baik, kayak gitu. Aku lihat di sini aku tiba-tiba mendapat pernyataan itu ya. Itu coba kayak cari balance-nya, dan ketika sesuatu emang udah gak bekerja, jangan dipaksakan Capricorn, kayak gitu. Biarkan semesta bekerja, kayak gitu. Karena gak semua hal bisa kita perbaiki ya, kayak gitu. Nah, Capricorn, Taurus, Virgo. Apa untuk Virgo? Knight of Cups, Four of Cups, terus wow, The Magician. Oke Virgo, aku ngerasa ada yang naksir sama kamu, ada yang punya perasaan buat kamu, ada yang naksir sama kamu tapi kamu nggak sadar, kayak gitu. Bisa jadi orang ini di luar dugaan kamu ya, atau kamu sadar tapi kamu pura-pura nggak tahu. Four of Cups, kayak gitu. Padahal dia mau menawarkan perasaan buat kamu, dia suka sama kamu, dia naksir sama kamu, tapi entah kamu emang denial atau kamu pura-pura nggak sadar, kayak gitu. Padahal ada kartu The Magician. The Magician tuh ngomong gini ya, apa yang terlihat di atas dan di bawah tuh sama aja. I mean gini, kalau kita sayang sama orang kan kita akan bilang I love you, kayak gitu. Tapi terkadang kita nggak ngomong I love you secara eksplisit, kayak gitu. Terkadang kita ngomong kayak jangan lupa makan ya, hati-hati di jalan pulang ya. Terkadang perhatian-perhatian kecil itu adalah cara kita ngomong I love you. Nah, orang ini tuh kayak gitu tuh. Dia sebenarnya udah menunjukin perhatian ke kamu, tapi kamu nggak nyadar aja, kamu nutup mata. Bisa jadi karena kayak kamu emang nggak mau sama dia, atau dia itu bukan tipe kamu, atau kamu memang masih suka sama orang lain, kayak gitu. Sebenarnya kalau aku lihat dari sini, di bulan Juli akan ada yang menawarkan kamu cinta. Seperti itu. Itu tadi untuk earth sign. Sekarang setelah ini kita akan lanjut ke air sign, kita ke udara. Oke, sekarang kita lanjut ke earth sign. Kita mulai dulu dari Aquarius mungkin ya. Kita lihat Aquarius. Sebenarnya aku mikir apa mungkin mulai bikin persatu-satu kali ya, per setiap zodiak satu. Tapi nanti deh. Aquarius, oke, Nine of Cups in reverse, kemudian the Moon, kemudian Ace of Wands in reverse. Oke, gini, aku merasa bahwa sekarang ada sesuatu yang terjadi tapi kamu nggak tahu, kayak gitu. Dalam dunia percintaan kamu ya, ada sesuatu yang terjadi tapi kamu belum tahu. Jadi itu terjadinya masih di belakang kamu, makanya saya mencoba to the moon, kayak gitu. Tapi ada something yang unprocessed, kayak gitu. Ini mungkin bisa jadi untuk ketemu orang yang kamu suka, atau kayak untuk punya suatu hubungan, kayak gitu. Cuman kamu belum tahu aja. Nah, masalahnya gini, aku ngerasa saatnya kamu keluar dari zona nyaman kamu, kayak gitu. Nine of Cups in reverse, ada saatnya kamu keluar dari zona nyaman kamu, baru kamu bisa ketemu pasangan kamu ini, kayak gitu. Kamu harus keluar dari zona nyaman kamu dulu. Kamu harus apa ya, terkadang tuh ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu loh, kayak gitu. Terkadang kamu takut untuk jatuh cinta karena kamu takut nggak punya kontrol, kayak gitu. Kamu takut apa ya, kamu takut sama hal-hal yang bikin kamu vulnerable, kamu takut sama hal-hal yang kayak kamu nggak tahu. Sedangkan kayak tadi, terkadang tuh biarkan semesta yang bekerja gitu loh, biarkan semesta yang bekerja.
tinggal kamu yang mencoba untuk berani, tinggal kamu yang mencoba untuk bergerak kayak gitu. Terkadang ketika semesta udah bekerja tapi kamu nggak berani untuk keluar dari zona nyaman kamu nggak berani untuk ngapa-ngapain, ya nothing happen kayak gitu. Kalau aku lihat dari sini, coba untuk aku tambahin lagi untuk kayak apa yang mungkin kamu lakukan. King of Pentacles. Menurut aku yang harus kamu lakukan adalah percaya kayak gitu, percaya. Aku bisa jadi orang yang akan jadi pasangan kamu itu udah ada di sekitar kamu ya kayak gitu, atau udah di dekat kamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah percaya sih kayak gitu. Dan coba tadi untuk keluar dari zona nyaman kamu, untuk mencoba melakukan hal yang sebelumnya belum kamu coba kayak gitu. Itu untuk Aquarius. Sekarang kita coba buka untuk Libra. Terkadang itu masih susah ya ngeliat matanya ke kamera. Libra. Oke, untuk Libra pertama dapat kartu The Chariot, Ace of Pentacles, Three of Wands in reverse. Oke. Untuk Libra, aku ngerasa di bulan Juli kalau misalnya kamu mau punya hubungan, kamu harus lebih fight for it kayak gitu. Kamu harus lebih berjuang. Oke, enggak. Atau aku melihat gini, kamu lagi deket sama seseorang sekarang, tapi kayak mungkin hubungannya akan perjalanannya cukup panjang ya kayak gitu. Aku ngerasa kayak perjalanannya cukup panjang, cukup sulit. Kalian bisa punya perbedaan, bisa juga latar perbedaan keluarga tuh juga bisa ya kayak gitu. Makanya itu sulit untuk mencapai kestabilan, dan hubungannya itu masih hubungan di permukaan ya. I mean kayak hubungan ini baru hanya ngeliat dari status, dari penampilan, atau dari uang kayak gitu, tapi kayak belum benar-benar yang terikat secara emosional. Aku juga kurang ngeliat prospek sih, Three of Wands in reverse. Aku kurang ngeliat prospek kedepannya untuk hubungan ini kayak gitu. Jadi kayak hubungan ini lebih ke arah yang kayak ya udah jalanin, tapi belum tentu bisa berakhir jadi sesuatu sih. Makanya itu muncul kartu Three of Wands di sini kayak gitu. I think be more careful about it. Kalau kamu masih mau perjuangin nggak apa-apa, tapi kayak kamu tanya ke diri kamu sendiri sih, hubungan ini worth it nggak sih kayak gitu. Ini untuk Libra, ini untuk yang single ya. Mungkin kalau misalnya untuk yang udah punya pacar pun, kalau Libra aku ngerasa butuh lebih banyak effort sih dalam pacarannya ya. Kayak mungkin karena udah lama, atau mungkin kayak udah beberapa saat, jadi kayak kurang effortnya. Aku ngerasa kayak harus ditambah effortnya lagi kayak gitu. Nah untuk itu selanjutnya Gemini. Untuk Gemini ku dapat kartu Hierophant, Queen of Cups in reverse, Ten of Wands. Oke, Gemini, kalau misalnya kamu mau mendapatkan seseorang atau mau mulai percintaan, kamu harus lebih berusaha kayak gitu. Aku ngerasa kamu itu sekarang mulai nyaman dengan situasi ini. Untuk yang single ya, kamu mulai nyaman dengan situasi single kayak gitu. Kayak nggak ada yang kamu rubah di harapan itu. Ketika kamu nggak merubah situasinya, ya nggak akan ada yang membantu kamu kayak gitu. Sebenarnya kamu yang punya kontrol atas situasinya kayak gitu. Nah, Queen of Cups in reverse, aku lihat di sini kamu sendiri kayak kurang tertarik sama cinta ya, atau kurang invest sama cinta kayak gitu. Mungkin kamu friendly ke orang, atau kamu pengen cinta, tapi kamu sendiri kayak merasa kamu kurang mempraktekkan itu, kamu kurang memperlihatkan itu, atau kurang mood untuk itu. Kalau misalnya aku lihat dari sini, di sini juga ada kartu Ten of Wands yang kayak aku ngerasa kalau misalnya kamu mau punya cinta di bulan Juli, kayak kamu harus berusaha sih kayak gitu. Kamu harus berusaha untuk kayak lebih berusaha sih kayak gitu. Kamu harus lebih berjuang. Satu sisi ini juga bisa adalah kalau misalnya ini untuk yang punya pacaran, yang udah pacaran ya, aku ngerasa mungkin kamu udah nggak sayang pacar kamu ya kayak gitu. Aku ngerasa mungkin kamu udah bosen ya. Bisa jadi karena kamu yang usaha mulu, atau dia yang usaha mulu, tapi hubungannya mungkin kayak kamu sebenarnya udah nggak punya perasaan. Tapi karena kalian pacaran udah lama, atau kayak kamu nggak mau putus, jadi kamu bertahan sih. Ini kalau misalnya Gemini yang punya pacar, aku lihat di bulan Juli tuh auranya kayak gini, kayak gitu. Nah, barusan untuk Earth sign, sekarang kita ke Fire. Sekarang kita udah yang terakhir, kita sekarang udah sampai ke Fire. Kita akan mulai dulu dari leadernya Aries. Kita lihat Aries di bulan Juli gimana. Five of Swords in reverse, Six of Cups,
Ten of Swords in reverse. Oke Aries, di bulan Juli ada kemungkinan besar kamu balikan sama mantan kamu ya, kayak gitu. Six of Cups itu ada cinta lama bersemi kembali, atau ada orang dari masa lalu kamu yang bisa balik lagi kayak gitu. Ada orang dari masa lalu yang balik lagi, atau ada kayak perasaan kamu yang ada hubungan yang belum selesai sih. Ten of Swords in reverse lo ada hubungan yang belum selesai, ada hubungan yang belum berakhir, ada hal yang akan dimulai lagi kayak gitu. Kalau aku lihat dari sini cinta lama ya kayak gitu. Ini bisa balikan sama mantan atau dulu gebetan kamu tuh bisa banget. Terus ada kartu Five of Swords in reverse. Aku ngerasa mungkin awalnya kamu ngerasa berpisah dengan dia atau pisah dari dia adalah something yang bagus atau suatu kemenangan kayak gitu. Tapi kalau aku lihat dari sini kayak kamu udah mulai nyerah sih kayak gitu. Kamu ngerasa bahwa oh ternyata lu mungkin ketika putus atau ketika pisah atau ketika kalian berpisah itu karena ada suatu argumen, ada suatu masalah ya kayak gitu. Cuman kayak sekarang rasanya kayak itu nggak penting deh, kayaknya untuk balik lagi tuh lebih penting deh. Aku ngeliat di sini lebih ke arah auranya itu kayak bisa ada cinta lama yang bersemi kembali kayak gitu. Ini untuk Aries. Nah selanjutnya untuk Sagittarius zodiakku, kita lihat Sagittarius, The Tower in reverse, Seven of Cups, dan Queen of Pentacles in reverse. Sagittarius, oke, Sagittarius, aku merasa bahwa ada hal-hal di luar kontrol yang bisa terjadi di bulan Juli kayak gitu di Tower in reverse. Ada hal-hal yang kayak kamu nggak sadar, tapi ada hal-hal yang bisa di luar kontrol kamu yang bisa terjadi kayak gitu. Sebenarnya mungkin kamu itu pengen mandiri ya. Queen of Pentacles in reverse, kamu mungkin sekarang lagi pengen lebih sendiri, lebih mandiri, pengen self sufficient, kayak kamu nggak terlalu pengen mengandalkan diri orang lain. Tapi kalau aku lihat dari sini, padahal kamu tuh banyak maunya kayak gitu. Seven of Cups ini kamu banyak maunya kayak gitu. Secara percintaan aku merasa juga akan ada banyak cinta yang datang ya. Seven of Cups akan ada banyak cinta yang datang, akan ada banyak yang menawarkan, dan kayak walaupun kamu kayak nggak mau awalnya, tapi lama-lama kamu bisa jadi goyah kayak gitu. Kalau aku lihat dari sini ya, kamu pura-pura kuat atau gimana, tapi kayak ujung-ujungnya ada hal yang bikin kamu mungkin mau menerima atau mau memulai cinta itu lagi kayak gitu. Ini untuk Sagittarius. Untuk Sagittarius yang punya pasangan juga bisa jadi bulan Juli hubungan kalian bisa ada masalah atau bisa berakhir sih kayak gitu. Karena ini masih di Tower in reverse, jadi belum tentu berakhir, tapi kayak aku ngerasa kamu mulai kehilangan komitmen, dan secara perasaan kamu mulai banyak maunya juga, kayak kamu mulai banyak nuntut ke pasangan kamu. Ini untuk yang punya pasangan kayak gitu. Nah terakhir Leo, akhirnya kita sampai ke yang terakhir kita, Leo. The Devil, oke. Kayaknya bulan Juni juga Leo dapat The Devil ya. Three of Cups. Oke Leo, kamu bermain dengan api. Six of Pentacles in reverse. Oke. Leo, aku ngerasa sekarang kamu lagi deket sama seseorang, tapi bisa jadi ini hubungan yang FWB atau hubungan yang hanya kayak hubungannya toksik juga bisa ya, tapi juga hubungan yang kayak hanya untuk kepentingan senang-senang aja, untuk kepentingan seksual atau untuk kepentingan senang-senang kayak gitu. Aku ngerasa ini bukan hubungan yang serius ya. Makanya aku bisa ngeliat ini kayak lebih ke arah FWB atau hanya hubungan seksual, atau bisa aja kayak kamu hanya dimanfaatin tuh bisa kayak gitu, atau kamu hanya memanfaatkan orang lain. Ini juga bisa tadi hubungannya tuh hanya main-main, atau bisa juga hubungannya yang sebenarnya cukup toksik atau main dekat kayak gitu. Tapi kayak di bulan Juli itu ya tadi, aku ngerasa kamu dalam hubungan itu, atau kamu juga kayak kamu tiba-tiba punya ketertarikan seksual sama orang lain ya kayak gitu. Bisa dari pesta atau dari lingkungan pertemanan kamu. Padahal kamu mungkin awalnya kayak ya udahlah gue bisa terima, ya udah senang-senang aja kayak gitu. Tapi kalau aku lihat dari sini, you are not actually happy kayak gitu. Karena sebenarnya kamu tuh pengen punya hubungan yang jelas, kamu tuh pengen punya hubungan yang sesuai dengan apa yang kamu mau kayak gitu. Makanya dapat kartu Six of Pentacles in reverse. Tapi hubungan yang kamu dapat malah hubungan yang main-main, yang nggak serius kayak gitu. Makanya di sini ada rasa kecewa juga sih. Kayak gitu sih untuk Leo. Yes, jadi seperti itu reading untuk bulan Juli. Semoga kamu bisa relate seperti yang aku bilang di awal. Karena ini general reading, jadi bisa relate ke kamu atau enggak kayak gitu. Kalau kamu punya ide untuk video aku berikutnya, silahkan komen ya. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, bye-bye.